disebut berhasil menembus pertahanan udara berlapis Amerika Serikat. Jika benar, apakah ini tanda-tanda kekalahan Amerika? Untuk membahas lebih lanjut, kita sudah tersambung dengan Kepala Staf TNI Angkatan Udara 2015-2017, Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna. Selamat malam, Pak Agus. Selamat malam. Baik. Ya, Pak Agus, ini mungkin kita bisa mulai dari gambaran besar dulu. Sebetulnya seberapa serius serangan Iran ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dalam perspektif militer, Pak? Begini, menurut saya setelah saya melihat videonya dan mendengar berita ini ya, saya terus terang nih, secara jujur karena saya pernah terbang di F5 juga ya. Ya. Ini membuat sesuatu pertanyaan yang bukan main ya, menurut saya nih ya. Nah, yang pertama begini. Tahu saya dulu F5 dibuat itu adalah tugasnya untuk sebagai interceptor ya, untuk interceptor. Ya. Ya. Nah, terus bisa juga memang air to ground tapi terbatas ya. Makanya kita kalau latihan dulu itu, misalnya dengan A4 Skyhawk, karena saya terbang juga di A4 Skyhawk, bahwa F5 itu tugasnya selalu sebagai sweeper atau escort. Nah, kita ini yang A4 itu sebagai bomber gitu loh. Ya. Untuk menghancurkan suatu target. Jadi ada sweeper di depan, mungkin 2 pesawat atau 4 pesawat, terus ada escort. Nah, bombernya di tengah untuk diselamatkan oleh sweeper maupun escort gitu kan. Itu pesawat-pesawat generasi kedua dulu itu ya. Karena untuk melaksanakan air to ground bombing, itu kita sendiri yang set secara manual fuse-nya itu. Jadi fuse-nya itu kita mau impact langsung meledak atau misalnya masuk dulu 0,5 second baru meledak. Tergantung dari hasil analisa intelijen bagaimana kekuatan dari beton di landasan itu, misalnya di target itu gitu loh. Ya. Nah, ternyata setelah ada berita seperti ini dan saya dengar seperti ini justru saya jadi apa ya? Jadi berpikir nih, betapa hebatnya nih Iran ya, terutama para ahli teknisinya, para ahli-ahli teknologinya, apa mereka ini bisa mempertahankan pesawat F5 Tiger yang sudah 50 tahun ke atas itu. Karena di kita juga sudah di grounded ya pesawat F5 ini. Nah, dan dia melaksanakan terbang dengan baik dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Ini kalau menurut saya yang harus kita salut bukan hasilnya pengboman ini. Salutnya nih ahli-ahli teknologi, ahli-ahli teknisinya ini. Apa mereka sudah memodifikasi sistemnya ini? Karena ini mereka kan tidak menggunakan CCIP. Ya. Dalam melaksanakan bombing itu tidak melaksanakan dengan CCIP, sistem CCIP. CCIP itu adalah continuous compute impact point. Jadi target itu akan pas kena sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pilot ya. Nah, ini apa sudah dimodifikasi oleh Iran? Nah, kalau menurut saya itu ya, yang pertama. Terus yang kedua, apakah dia sistem radarnya juga sudah dimodifikasi? Ada RWR, maksudnya radar warning receiver. Apabila ada target ground to air atau pesawat lain mau menyerang pesawat F5 ini, dia akan bisa tahu dari radar warning receiver sehingga dia bisa menghindar. Apakah sudah sampai dimodifikasi seperti itu gitu loh? Karena sistem radar atau sistem radar warning receiver ini generasi 3 ke atas. Dulu belum ada itu F5 itu. Jadi F5 mau di-lock atau apa segala macam itu kita tidak tahu gitu loh. Tidak ada signalnya kepada pilot ini bahwa kita harus menghindar gitu loh. Oke, Pak Agus. Pak Agus, Anda sampaikan tadi bahwasanya boleh jadi ada modifikasi sistem. Artinya apabila memang betul ada modifikasi sistem, apakah ini merupakan keberhasilan taktis dari Iran atau justru memang kegagalan sistem dari pertahanan Amerika Serikat? Bukan. Kalau pesawat F5-nya itu ya, memang udah di-set dari Amerikanya itu, pesawat pembuat ini kan dari Amerika nih F5 Tiger ini. Itu memang tugasnya hanya seperti itu dan kemampuannya itu seperti itu gitu loh. Tetapi kalau misalnya ini yang dilaksanakan ini sampai bisa terbang dengan baik, kembali dengan baik dan bisa menghancurkan target sesuai dengan ini,
ini pasti kalau menurut saya ini pasti sudah dimodifikasi. Ya, inilah ahli-ahli teknologi dari Iran itu sendiri. Ya. Oke. Saya yakin dari Iran nggak mungkin kalau Amerika mau modifikasi ke Iran, orang dia di embargo begitu lama kan begitu. Iya. Baik. Jadi ini adalah kalau menurut saya para ahli, sehingga mereka Amerika atau musuhnya tidak menyangka bahwa pesawat F-5 mereka beda dengan pesawat F-5 yang aslinya gitu loh, maksud saya gitu. Iya. Pak Agus, artinya apakah dalam peperangan modern sebetulnya usia alutsista itu tidak lagi menjadi faktor utama dibandingkan dengan strategi penggunanya? Oh tidak ya, kalau menurut saya kalau strategi memang semuanya beda-beda ya, setiap negara atau setiap itu pasti ada strateginya ya. Dan strategi perang udara itu ya, kita misalnya melaksanakan perang udara ini, pasti kita dalam setiap mau berangkat aja, berangkat take off sebelum briefing itu pasti kita udah punya strateginya 4 lapis. Ya, ada game plan 1, game plan 2, tergantung musuh kekuatan musuh seperti apa. Nah, itu pasti berubah. Lagi terbang aja kita bisa berubah. Game plan 2 misalnya perbedaan altitude atau perbedaan separasi, atau kita misalnya perbedaan yang 2 kita pancing ke sana, yang 2 ke sana, itu game plan-nya permainan, itu strategi ya. Iya. Tetapi kalau ini yang dilaksanakan F-5, kalau dilihat dari videonya, dari gambarnya nih, kok ini seakan-akan kayak mudah sekali ya dia masuk ke sana gitu loh. Iya. Nah, kalau menurut saya ini pasti bukan hanya pesawat F-5-nya saja kalau menurut saya. Iya. Ini pasti menggunakan alat-alat yang lain. Misalnya menggunakan, saya tidak tahu ya, mungkin menggunakan ada airborne pesawat yang membantu F-5 ke sana, atau bisa menggunakan penipuan dari drone-drone dulu lah, atau dari mana itu. Saya yakin ini strateginya Iran nih. Kalau memang betul ya ini terjadi, kalau menurut saya ini mengagetkan semua negara pasti. Saya yakin pasti semua kaget. Pesawat F-5 yang sekian lama masih bisa bertahan, terbang dengan baik, melaksanakan tugas dengan baik, dan kembali dengan selamat. Itu yang menurut saya salut sekali gitu loh. Baik, Pak Agus, kita berbicara tentang taktik militer. Koreksi kalau saya salah bahwa jet tempur ini terbang sangat rendah atau low altitude. Apakah taktik tersebut seperti apa Pak mekanismenya? Apakah memang cukup baik untuk bisa menyerang musuh dan juga tepat pada sasaran? Kalau semua taktik penyerangan udara itu ya, sebagai penerbang itu, kapan kita menggunakan high altitude, kapan kita low altitude, itu kita pasti udah tahu. Sesuai dengan kemampuan radar atau pertahanan dari tempat target yang akan kita hancurkan. Ya, karena radar itu kalau kita melaksanakan low level sampai misalnya hanya 100 feet atau apalagi daerah sana misalnya gurun, tidak ada bukit atau apa segala macam ya, berarti kan kita harus rendah betul. Tapi kalau misalnya ada bukit atau kita bisa di belakang bukit atau melaksanakan di antara bukit, flying namanya. Jadi itu semua adalah taktik dan strategi dari para pilot, itu udah pasti di briefing sebelumnya gitu. Artinya disesuaikan dengan situasi dan kondisinya ya Pak ya? Yes, betul sekali. Gitu. Pak Agus, seberapa besar peran fenomena masking ya untuk menghindari ataupun juga terdeteksi radar Pak? Karena kan dalam peperangan ini juga ini seringkali dilakukan. Nah, ini yang menurut saya nih, saya yakin ini strateginya Iran nih, taktisnya ya, menggunakan. Dia radar-radar ini nangkep mungkin bukan pesawat F-5-nya. Jadi yang terbang di atasnya F-5 mungkin kalau dulu kan menggunakan sweeper atau apa segala macam. Mungkin ini ada drone-drone atau apa gitu loh. Sehingga radar-radar pertahanannya yang mau dihancurkan itu dia menangkap, oh itu dia drone-drone, jadi semuanya ke sana. Padahal F-5 ini low level mungkin ya. Kalau memang betul-betul terjadi, kira-kira taktiknya itu kalau menurut saya gitu loh. Jadi tidak bisa kalau hanya F-5 saja yang langsung bisa datang ke sana langsung menyerang begitu. Kalau menurut saya ya nggak mungkin lah kalau menurut saya. Tapi ini pasti ada taktik yang memang dibuat oleh Iran sehingga radar-radar itu fokusnya kepada drone-drone yang ada di atasnya F-5, padahal F-5-nya low level benar gitu loh. Artinya ada kombinasi ya Pak ya?
Yes, betul kalau menurut saya. Oke. Ini komunikasi yang kalau memang betul terjadi ya, Bapak, bahwa ini pangkalan Amerika di Kuwait ini betul-betul dibom sama F5. Kalau ini membuat sesuatu apa ya menurut saya strategi taktis yang wah hebat sekali kalau menurut saya. Oke. Pak Agus, apakah artinya kita sudah bisa menilai ataupun juga menyebutkan bahwasanya kekuatan Amerika melemah terhadap pertahanan udara di Iran, Pak? Kalau menurut saya begini ya, Amerika itu biarpun bagaimana sebetulnya ya, kekuatannya itu apalagi menggunakan FX atau apa segala macam. Tetapi permasalahannya nih Amerika sebetulnya kalau menurut saya ini, Amerika sendiri di dalam negerinya ini sudah lemah, gitu loh. Jadi semangat rakyat Amerika maupun semangat dari Kongresnya sendiri untuk laksanakan perang ini tidak satu pemikiran atau sesuatu ini, pasti ada perlawanan yang tidak satu dengan apa yang diinginkan oleh Mr. Trump ini. Karena mungkin Kongres juga udah tahu loh, sekarang negara-negara NATO, pemikiran petinggi-petinggi dari NATO saja dari mikir ini Trump ini bagaimana, kan begitu. Baik. Sehingga Kongresnya juga tidak sembarangan. Trump minta perpanjangan, sekarang minta perpanjangan perang. Karena sebetulnya udah ada batas waktunya loh. Kalau perang tanpa persetujuan Kongres, itu kan ada batas waktunya 60 hari. 60 hari itu besok selesai gitu loh. Baik. Baik, Pak Agus, ini ada pertanyaan yang cukup menarik dari beberapa pakar bahwasannya jangan-jangan video tersebut merupakan video propaganda atau kita semua tahu bahwa ada psychologist war, Pak. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Menurut saya tadi itu yang saya sampaikan. Saya pertama kali melihat dari berita CNN atau dari videonya, saya tuh langsung bertanya-tanya gitu loh. Tanya-tanyanya besar sekali. Kalau memang betul ini terjadi, berarti Iran yang menurut saya hebat, ahli-ahli teknologinya, ahli-ahli teknisinya, bisa mempertahankan pesawat ini bisa terbang dengan baik aja udah hebat kan gitu. Tapi ini bisa melaksanakan tugasnya sekalian. Berarti ini menggunakan pasti bukan F5 saja. Kalau F5 saja saya yakin nggak mungkin lah, karena kemampuannya itu seperti itu, kecuali yang tadi saya sampaikan bahwa para ahlinya sudah memodifikasi sistemnya, gitu loh, sudah memodifikasi sistemnya, gitu loh. Oke, Pak Agus, kita berfokus pada kelemahan sistem pertahanan Amerika Serikat yang sekarang banyak diperbincangkan. Banyak analis menyebut bahwa sistem Patriot ini lebih fokus pada ancaman balistik. Apakah ini memang kelemahan mendasar dari sistem pertahanan tersebut? Begini ya, karena awalnya mungkin Patriot ini drone aja dihancurin kan gitu loh. Karena dia merasa wah kuat, mampu, ada apa. Ternyata setelah dia hitung sekarang, setelah dianalisa, dievaluasi, loh drone-dronenya Iran tuh begitu banyak dan jumlahnya tuh wah udah nggak bisa dihitung lah oleh Amerika. Padahal harga drone-nya tuh hanya 20 juta sampai 50 juta dolar misalnya gitu loh. Ribu ya itu. Sedangkan yang punyanya Amerika itu kan bukan main gitu loh, bisa miliaran, ratusan juta dolar atau segala macam kan gitu loh. Jadi perbedaannya tuh besar sekali, sehingga akhirnya Amerika itu sudah nggak begitu, bukannya Patriotnya makin lemah, bukan, tetapi kemampuan dan jumlahnya Patriotnya itu mungkin menurut saya mungkin sudah jauh berkurang. Makanya kenapa Trump itu minta untuk ada tambahan anggaran, kan begitu? Iya. Baik, Pak Agus, belum disetujui loh. Ya, kalau kita lihat ke depan bahwa ada wacana akan ada perundingan antara Iran dan juga Amerika. Jika misal perundingan ini gagal kembali, apakah mungkin Amerika akan menyerang kembali dan apakah Iran lebih siap atau seperti apa, Pak? Kalau saya ini dia akan gencatan senjata akan berakhir dan Amerika akan menyerang lagi. Kalau saya melihat itu hasil dari permintaannya Trump kepada Kongresnya. Kalau tidak nggak mungkin, karena dia kan minta anggaran sampai berapa ratus triliun atau ribu triliun gitu loh untuk memperpanjang perang. Karena perang ini sudah ada batasnya 60 hari. Apabila dia minta ke Kongres pun diizinkan paling hanya maksimum kan 30 hari. Perpanjangan itu 30 hari gitu loh.
Itu udah aturannya Amerika seperti itu gitu loh. Oke. Karena perangnya Trump ini bukan atas persetujuan Kongres. Kongres itu kan mewakili seluruh rakyat Baik. Amerika. Pak Agus, artinya tidak mungkin Trump akan melakukan penyerangan kembali tanpa persetujuan Kongres. Betul sekali. Kalau dia lakukan berarti kan Kalau dia nekat, melanggar apa yang akan aturan. terjadi, Pak Agus? Ya kalau misalnya aturannya sesuai dengan apa yang sudah diterapkan sendiri sesuai dengan peraturannya Amerika, harusnya setelah 60 hari kalau tidak ada persetujuan Kongres dan tidak ada tambahan biaya, ya harusnya dia menarik pasukannya dari wilayah itu gitu loh. Oke, baik. Kalaupun memang tapi kalau menurut saya bagaimana sih Trump ini punya pendirian seperti itu? Dia mungkin merasa malu kah atau merasa gengsi atau ini yang berat ini gitu loh. Oke, Pak Agus, kalaupun memang ada serangan kembali, Iran ini sudah tegas menyatakan siap melakukan serangan balasan. Menurut Anda dari sisi Iran seberapa siap mereka, Pak? Waduh, kalau menurut saya sih mudah-mudahan Amerika jangan mengorbankan prajuritnya lah. Kalau menurut saya ya, karena Iran ini sudah siap-siap betul loh. Iran ini walaupun dengan ada gencatan senjata, bukannya dia diam. Jadi dia ini udah mengarahkan baik misal-misalnya atau mengarahkan rudal-rudalnya atau sampai udah menyiapkan kapal-kapal kecilnya yang untuk melaksanakan penyerangan. Masa itu nggak bisa diketahui sih sama intelijennya Amerika kan gitu? Pasti udah tahu intelijen Amerika. Terutama misalnya Panglima Perang dari Angkatan Lautnya Amerika aja pasti udah tahu, tapi karena mungkin penyampaian atau apa ribut dengan Trump malah dipecat. Padahal dia udah tahu dia punya pengalaman makanya sampai menjadi Panglima Angkatan Lautnya Amerika gitu loh. Oke, baik. Pak Agus, informasi yang kami dapat bahwa Iran telah membeli pesawat Sukhoi 35 dari Rusia. Kemudian juga kemarin kita lihat bahwasanya sudah ada pertemuan hubungan dua negara antara Iran dan juga Rusia, dan Rusia bilang bahwasanya siap mendukung Iran. Apakah ini menurut Anda memperkuat posisi Iran? Oh, betul sekali. Kalau sampai Rusia udah mengatakan begitu, wah saya yakin itu membuat lebih semangat lagi pasukan dari Amerika gitu loh. Jadi saya yakin memang Iran sudah punya Sukhoi, tapi Sukhoi 24 lah. Apalagi kalau Sukhoi 35 datang kan, tahu sendiri kemampuannya kan udah di level 4,5 ya, generasi udah 4,5 ke atas gitu loh. Baik, Amerika diketahui sering memberikan ancaman-ancaman dan juga tekanan-tekanan termasuk dalam membatasi ataupun juga memblokade Selat Hormuz. Apakah apabila Rusia mendukung Iran secara penuh, ada hal-hal lain yang akan dilakukan, Pak? Bagaimana prediksi Anda, Pak? Kalau menurut saya, kalau Amerika masih memberlakukan blokade di Selat Hormuz ya, ini bukan hanya Rusia saja. Ini pasti Cina, negara-negara Eropa, itu udah makin ini juga gitu loh. Karena mereka tidak setuju dengan apa yang dilakukan Amerika ini dengan memblokade ini kata gitu. Karena dia melaksanakan hal seperti ini, Iran juga nggak takut, ya tutup aja Selat Hormuz. Oke. Iran nggak akan takut, saya yakin, dan Iran udah siap Iran. Ya, baik. Pak Agus, apakah Anda melihat sebetulnya ada blind spot di sini, di mana ada celah-celah dari sistem pertahanan berlapis Amerika Serikat yang sebetulnya masih ada kekurangan sehingga bisa dimanfaatkan atau dieskalasi oleh Iran? Begini ya, jadi selain kemampuannya Amerika sebetulnya itu sulit ya kalau dia sampai blind spot itu ya. Tetapi karena ya baik itu anggaran, baik itu penggunaan, karena dia kalau menggunakan pesawat AWACS-nya itu di atas untuk memantau permasalahan itu, kan nggak bisa selamanya. Karena bayangin, 1 jam saja operasionalnya itu di atas 25 gitu loh. Di atas 25 ribu dolar itu. Pasti di atas itu, bisa dibayangkan. Kalau sekarang dia udah laksanakan sekian hari, berarti udah sekian ratus jam. Habis, man. Saya yakin habis. Makanya pasti sekarang banyak juga pengawasan dari udaranya itu yang mengatur pesawat-pesawat tempur segala macam harus begini di atas itu. Kemungkinan juga udah kembali ke
tempatnya. Oke. Dia kan kembalinya kalau nggak ke Guam, dia kembali ke pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di Timur Tengah. Baik. Tetapi yang di Timur Tengah kan tahu sendiri sekarang udah pada takut juga menerima pesawat-pesawat dari Amerika, kan begitu. Ya, Pak Agus, berkaitan dengan pesawat-pesawat tempur yang tadi ada sempat singgung, apakah sebetulnya Sukhoi 35 Iran dari Rusia ini bisa mengimbangi pesawat F-35 Amerika kalau kita komparasi, Pak? Oh ya, jelas bisa. Kalau Sukhoi 35 dengan F-35 itu ya hampir imbang lah gitu loh. Karena generasinya hampir sama lah ya. Oke, kehebatannya apa Pak dari masing-masing pesawat itu, Pak? Antara Su-35 dan juga F-35, Pak? Nah, perbedaannya tuh pasti dari sistem radarnya ya. Sistem radarnya dan apa yang dibawanya. Misalnya gitu loh. Misalnya air-to-air missile-nya seperti apa jenisnya. Gitu loh. Air-to-ground missile-nya seperti apa. Karena generasi 3,5 ke atas ini ya, itu air-to-ground missile-nya udah bukan main. Ya, kita aja yang hanya F-16 dulu hanya pakai air-to-ground missile-nya 65 saja. Kita udah bisa membedakan, misalnya kita dari jarak jauh, kita udah bisa lihat misalnya tangki minyak, oh ini isinya kosong, ini isinya setengah, ini isinya full, aja kita bisa tahu gitu loh. Oke, jadi artinya apalagi air to ground missile yang sekarang itu bisa tahu dia berapa misalnya kekuatan dari bunker itu misalnya gitu loh. Jadi bunker itu seperti apa misalnya itu kekuatannya. Oh, berarti kalau gitu saya menggunakan air to ground missile jenis ini sehingga dia akan masuk dulu ke dalam baru meledak. Oke, baik Bapak, tadi Anda sampaikan mengenai jarak jauh, artinya skenario beyond visual range ya. Apakah ada keunggulan sensor di sana atau seperti apa, Pak? Nah, kalau itu kedua belah pihak ya, kalau F-35 karena saya pernah di simulatornya juga ya. F-35 maupun Sukhoi 35 itu sama, jaraknya tuh hampir sama ya. Jadi jarak misalnya sekitar 40 sampai 60 nautical mile aja udah bisa nangkep. Nah, tapi ya saya tidak tahu sekarang kemampuan misailnya. Karena sekarang itu ada pesawat walaupun hanya satu, tapi dia bisa misalnya membawa misalnya 4 sampai 6. Dia bisa mengelok beberapa target. Jadi jarak 40 nautical mile dia tinggal lepas saja setelah dia lock gitu. Yeah. Dia lepas tahu-tahu misalnya udah jalan sendiri begitu loh. Oke, Pak Agus, artinya kombinasi teknologi kemudian juga pilot sistem jaringan perang modern, apakah realistis bagi Iran untuk benar-benar menantang dominasi Amerika Serikat dengan menggunakan pesawat Su-35, Pak? Loh, kalau Iran itu kan dia tidak bukan dia yang perlu persenjataan yang secepatnya yang canggih-canggih sekali. Dia tidak perlu karena dia bukan menyerang negara lain, dia mempertahankan gitu loh. Oke. Dia mempertahankan, tapi ya sekarang itu perang perang dengan Iran itu, Amerika, Israel dan Iran ini sekarang bukan perang kemampuannya Amerika yang lebih hebat terus Israel lebih hebat segala macam, enggak. Siapa yang paling kuat bertahan untuk tetap melaksanakan perang itu yang akan menang kalau menurut saya. Oke, termasuk dengan strategi Iran ini kan ada kombinasi ya Pak antara rudal dan juga drone dalam jumlah besar. Apakah ini bagian strategi overload yang memang seperti Anda sampaikan tadi untuk bisa membingungkan sistem pertahanan, Pak? Itu betul sekali. Betul sekali kalau menurut saya. Seperti tadi yang saya sampaikan. Yeah. F-5 bisa menghancurkan ini pasti ada tipu-tipuan dari drone atau apa segala macam. Tapi kalau Iran, kenapa Iran akan bertahan lama? Ya, Iran akan bertahan lama karena bisa dikatakan ya asimetriknya Iran itu seperti Hizbullah nggak akan diem, Houthi nggak akan diem, itu nggak sembarangan itu mereka itu. Bayangin walaupun organisasi bukan suatu negara tetapi mereka juga memiliki loh rudal-rudalnya. Oke. Artinya ini kan bisa disebut serangan simultan, Pak. Cukup efektif. Betul, ya, Pak? Betul sekali. Seperti apa yang tadi saya sampaikan, dia tuh udah siapkan kapal-kapal kecil tapi tapi membawa rudal. Itu loh strateginya Iran. Kalau menurut saya nih Amerika, kalau misalnya ya memang Trump ini nurut sama Kongres, pasti dia selesai, tidak akan minta tambahan.
Oke, baik Pak, ini sesederhana Amerika dan juga Israel menyerang Iran, kemudian juga Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Nah, dengan adanya kerusakan-kerusakan di pangkalan, kemudian juga korban jiwa, seberapa besar dampak serangan ini terhadap posisi militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, Pak? Di negara-negara Teluk terkhusus, Pak? Kalau menurut saya di negara-negara Teluk sekarang pasti saya yakin udah beberapa negara itu yang udah sadar. Ya, udah sadar bahwa kita ini kan tidak ikut perang. Tetapi karena kita menyiapkan fasilitas dan sarana tempat untuk Amerika yang menyerang Iran, ya mereka tidak marah sama Iran, tidak bisa mereka juga ikut berperang dengan Iran. Karena mereka sadar Iran itu kan menghancurkan pangkalan-pangkalan Amerika yang digunakan oleh Amerika, gitu loh. Kan dia tidak menghancurkan pangkalan-pangkalan miliknya Saudi Arabia, tidak. Tapi di mana yang ada digunakan oleh Amerika itu yang dihancurkan, gitu loh. Begitu juga bukan hanya pangkalan, termasuk sarana prasarana lainnya. Misalnya sumber misalnya kilang minyak ya Pak? Iya, sumber bahan bakarnya untuk mendukung Amerika atau apa, mungkin itu sebagai target juga sama Iran, gitu loh. Oke, ini Anda tadi sempat sampaikan bahwa ada kalimat mereka mungkin mulai sadar, artinya berdampak pada kepercayaan sekutu Amerika Serikat terhadap sistem pertahanan mereka, Pak? Yes, betul sekali. Karena mereka akhirnya menyadari, katanya Amerika mau menjaga, mengamankan wilayah kita, kan begitu sama sekali. Ternyata dengan contoh sajalah sekarang, ya. Uni Emirat Arab, ya, itu kerugiannya bukan main itu. Di Dubai itu sekarang udah sepi, hotel-hotel aja turunnya bukan main. Pekerja-pekerja dari luar saja, ini saya juga dapat langsung ini kan dari orang-orangnya sendiri yang ada di sana ya, yang kerja di Dubai sama sekali. Mereka dirumahkan ini, dan setiap saat selalu ada sirine. Jadi bisa dibayangkan loh, majunya Dubai atau Uni Emirat itu kan selain dari minyaknya, walaupun minyaknya nggak begitu banyak, tetapi kan dari wisatawannya yang bukan main sebetulnya, gitu loh. Betul. Baik. Itu sekarang Dubai itu. Ya. Pak Agus, kita akan simak informasi berikut ini sebelum kita melanjutkan perbincangan. Pemirsa, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mengklaim Amerika Serikat mengalami kekalahan yang memalukan dalam perangnya melawan Iran. Khamenei juga mengatakan bahwa babak baru di Selat Hormuz akan segera dimulai. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah berlangsung selama 2 bulan. Gencatan senjata yang diperpanjang sepihak oleh Amerika pun masih berlangsung hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dilansir dari media Yordania, Roya News English, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mengklaim Amerika Serikat mengalami kekalahan yang memalukan dalam perangnya melawan Iran. Dalam pidatonya pada Kamis, Khamenei juga mengatakan babak baru di Teluk Persia dan Selat Hormuz akan segera dimulai. Ia juga menjamin masa depan keamanan Teluk bahwa rakyat Iran tidak akan menghadapi agresi militer lagi. Diketahui Iran menutup Selat Hormuz setelah perang dimulai pada 28 Februari lalu. Sementara Amerika Serikat masih memblokade selat tersebut hingga saat ini. Baik, kita akan langsung berbincang kembali bersama dengan Pak Agus. Pak Agus, tadi sempat disampaikan oleh pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei bahwasanya ada kekalahan memalukan dari Amerika Serikat. Apakah ini hanya klaim sepihak atau memang betul-betul terjadi, Pak? Nah, ini biasa lah, perang klaim lah ini. Amerika Trump aja sudah berapa kali kan nyampaikan, kekuatan ini udah hancur, hancur, Iran udah nggak bisa apa-apa. Ternyata terjadi seperti ini. Nah, begitu juga sekarang Iran. Iran melihat apa? Karena memang sampai saat ini, ya, jadi Kongres saja belum menyetujui perpanjangannya perangnya Amerika ini, keinginannya Trump ini. Kan Menteri Pertahanannya aja kan diserang begitu oleh anggota-anggota Kongres, begitu loh. Jadi ini belum ada ya rilis dari Kongres bahwa
bisa perpanjang perang dan anggarannya akan didukung, ini belum ada kalau menurut saya gitu loh. Baik, Pak Agus, tapi dalam konflik modern seperti ini, seberapa penting persepsi kemenangan seperti ini dibandingkan dengan kemenangan yang sesungguhnya di lapangan, Pak? Jadi kalau menurut saya ya, ini Amerika hanya awalnya berpikir bahwa Iran itu sama dengan negara-negara yang pernah dia laksanakan gitu loh terhadap Irak. Dia dengan begitu mudah gitu, dengan ini dia hanya berpikir seperti itu. Tetapi saya dari dulu selalu menyampaikan, karena saya juga banyak ya teman-teman yang udah menyampaikan bahwa ahli-ahli intelijennya aja sudah memberikan saran segala macam sama Mr. Trump. Ya. Tetapi disinilah susah diprediksinya Mr. Trump ini, ya. Karena beliau ini, kalau saya nih, ini hanya pendapat saya ya. Beliau ini kan bisnismen, ya. Karena sebelum melaksanakan perang, dia kan sudah minta anggaran pertahanan segitu besar naiknya, gitu loh. Ya. Terus semua perusahaan-perusahaan persenjataan itu, ya, sahamnya itu naik, ya. Nah, yang membeli sahamnya siapa? Coba cek, gitu loh. Orang-orangnya dia sendiri, gitu loh. Oke, baik, Pak Agus. Sehingga dia berpikir dengan dia melaksanakan penyerangan ini dan dia pikir langsung berhasil, sehingga semua pasti akan membeli alat peralatan segala macam dari Amerika. Sekarang saja Uni Emirat sudah memutus dulu nih, tidak jadi membeli berapa ratus dolar gitu loh. Begitu juga Turki, Saudi Arabia, ini lagi berhenti dulu nih mereka, karena mereka merasa, loh, kenapa kita diserang begini kok pertahanannya Amerika tidak melindungi kita, gitu loh. Ya. Oke, Pak Agus, tadi sempat disampaikan juga oleh Khamenei bahwasanya akan ada babak baru di Teluk Persia dan juga di Selat Hormuz. Apakah Anda melihat sesuatu di sini, atau dalam konteks militer dan juga geopolitik ini seperti apa, Pak? Jadi kalau menurut saya, dia menyampaikan hanya sebagai kelihatan babak baru. Nah, babak baru ini biar dianalisa, ya, diinikan oleh intelijen dari Amerika maupun Israel, ya kan? Biar dia berpikir seperti itu, bahwa dia mau babak baru nih, babak baru seperti apa nih? Biar mereka berpikir yang sesuai dengan pemikirannya mereka. Apa nih babak baru ini, apa nih? Artinya ada interpretasi masing-masing ya, Pak? Betul sekali. Padahal Iran sendiri sudah siap dia. Bagaimana rudal-rudalnya disiapkan, arahnya kemana. Terus kapal-kapal kecilnya yang begitu banyak yang membawa rudal-rudal juga nanti keluarnya dari mana. Itu Iran sudah punya itu, gitu loh. Tetapi Amerika dengan Israel biar berpikir, bingung dia. Babak barunya nih apa ini melaksanakan? Babak barunya seperti apa nih? Pasti begitu, saya yakin. Oke. Biar dia bingung sendiri, gitu loh. Ini kan artinya pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh pihak Iran kan cukup tegas ya, Pak ya. Kemudian juga ada informasi terbaru yang disampaikan oleh Khamenei bahwasanya tidak ada tempat bagi Amerika di Teluk Persia. Apakah ini artinya memang sudah pasti Iran bisa mendorong Amerika keluar dari negaranya, Pak? Betul sekali ya, seperti apa yang udah statement yang udah dikeluarkan juga dari Houthi ya. Iya. Houthi juga kan dia udah siap perairan itu, dia akan sebagai bisa juga sebagai pengawasnya. Kalau yang sembarangan atau apa segala macam, rudal-rudalnya juga udah siap. Jadi menurut saya nih Iran ini udah siap memang untuk perang berlanjut panjang ini, dia udah siap, gitu loh. Dan alhamdulillahnya Iran itu angkatan senjatanya Iran itu didukung betul oleh seluruh rakyat Iran. Itu yang mereka jadinya bertahan kuat begini, gitu loh. Oke, ini berbicara tentang dampak regional dan juga internasional termasuk ke negara kita, Pak. Ada harapan-harapan dan juga rencana-rencana Iran yang memang ingin mengambil peran lebih besar lagi dalam pengelolaan Selat Hormuz. Apakah ini realistis, Pak, ketika semua ini sudah selesai?
Kalau sudah selesai ya tidak lah. Kalau sudah selesai ini kan sudah ada bahwa itu adalah tempat pelayaran internasional, kan begitu, pelayaran internasional yang nggak baik lah. Contoh seperti kita nih sudah ini kan diratifikasi atau sudah dibuat aturannya seperti kita punya ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3 kan seperti itu gitu loh. Itu kan pelayaran internasional gitu loh. Nah, jadi kalau pelayaran internasional ya nggak boleh, kecuali kalau dalam situasi sekarang is oke, karena itu kan memang wilayahnya Iran gitu loh. Oke, tapi dampak stabilitas global terutama ekonomi dan juga energi dunia seperti apa, Pak? Kalau kita berbicara lebih spesifik. Kalau ini masih panjang ya, ini masih terus, saya yakin hampir semua negara akan kena dampaknya ya. Karena bahan bakar itu BBM itu kan masih digunakan atau masih diperlukan oleh seluruh negara gitu loh ya. Akhirnya rebutan juga kan, ada ambil dari mana, ambil dari sekarang kalau dari Timur Tengah sulit seperti ini, ada yang lewat minta ke Rusia atau kemana kan begitu loh. Tetapi ini akan pengaruhnya besar. Contoh lah sekarang yang paling seperti Cina aja, ini besar sekali nih Cina. Yang tadinya semuanya banyak, dia beli minyak mentah dari Iran itu murah, tapi kalau misalnya ada blokade dari Amerika sulit keluar juga kan, sulit juga gitu loh. Sehingga pasti saya yakin Cina itu nggak akan diem juga nanti lama-kelamaan, dia pengen turun juga untuk menyelesaikan agar ini tidak terjadi berkelanjutan gitu loh. Oke, baik. Pak Agus, kita akan simak informasi berikut ini karena kita tadi berbicara tentang Selat Hormuz. Blokade Selat Hormuz yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan Iran berdampak ke masyarakat global. Hal ini membuat PBB mendesak kedua belah pihak untuk membuka lagi Selat Hormuz demi keberlangsungan ekonomi global. Blokade Selat Hormuz yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan Iran berdampak ke masyarakat global. Penutupan ini membuat sejumlah aspek terhambat. Rantai pasokan global terganggu hingga memicu guncangan ekonomi seketika. Perserikatan Bangsa-Bangsa pun berharap baik Amerika Serikat dan Iran membuka Selat Hormuz. I'm deeply concerned about the curtailment of navigational rights and freedoms in the area of the Strait of Hormuz, impeding the delivery of oil, gas, fertilizer and other critical commodities, disrupting energy, transport, manufacturing and food markets, and strangling the global economy. As with every conflict, the whole of humanity is paying the price, even if a few are reaping huge profits. The pain will be felt for a long time. Sementara itu, Pakistan sebagai negara yang menjadi mediator Amerika Serikat dan Iran menegaskan kelanjutan upayanya untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah dan berkomitmen terhadap stabilitas regional dan perdamaian internasional. Ladies and gentlemen, Pakistan's constructive diplomatic engagement, supporting de-escalation, ceasefire efforts, and the broader pursuit of stability between the United States and Iran continued. Our sustained interaction with both Washington and Tehran was maintained in the last 2 weeks. Pakistan remained committed to regional stability and international peace, reflecting our preference for principled, dialogue-oriented diplomacy and addressing complex geopolitical challenges and managing festering disputes. Tanda-tanda Amerika Serikat dan Iran berdamai saat ini belum terlihat, namun proses komunikasi disebut masih terus berlanjut secara intensif. Baik, kita akan kembali ke Pak Agus. Pak Agus, tadi kita sempat dengarkan bersama bahwasanya Sekjen PBB menyebut semua umat manusia menanggung akibatnya, terutama mengenai komoditas global. Sebetulnya seberapa penting jalur ini bagi ekonomi dunia, Pak? Kalau menurut saya ya, orang bisa berpikir kan hanya pelayaran 20% energi minyak kan gitu loh. Tetapi selain itu kan kargo juga banyak gitu loh. Ya. Kargo-kargo yang lewat Selat Hormuz juga kan cukup banyak gitu loh, ya. Nah di sini memang PBB kalau menurut saya ini sebenarnya dari awal harusnya tuh, bukan dari sekarang udah seperti ini. Terlambat ya Pak? Tentunya terlambat sekali kalau menurut saya, PBB baru bicara sekarang itu gitu loh. Nah kalau menurut saya itu
Kalau Amerika membuka blokade itu, dia pergi aja dari situ blokade, saya yakin Iran pun akan membuka. Nggak bisa kalau PBB pengennya Iran kamu buka, nanti Amerika pasti buka, nggak akan mau ya, Iran. Pak? Orang Iran yang diserang kok, gitu loh. Tapi Pak Agus, Amerika dulu didesak oleh PBB, ya, segera artinya blokade kamu pergi. Seberapa efektif Pak peran PBB dalam menekan pihak-pihak yang berkonflik untuk menjaga jalur Selat Hormuz ini supaya perdagangan tetap terbuka? Karena pasti masing-masing punya ego tersendiri, Pak. Betul sekali. Kalau saya lihat ini peran PBB ini sekarang seakan-akan nggak dianggap oleh Amerika. Nggak didengar oleh Amerika. Jangan bilang Irannya. Amerika dari awal kan dia yang nyerang. Dia kan yang berbuat seperti itu gitu loh. Nah kalau misalnya terus minta Iran dulu buka Selat Hormuz, nanti baru blokadenya, nggak mungkin Iran duluan. Oke, ada peran PBB dan juga PBB mendesak segera Amerika untuk segera buka blokade. Dan saya yakin Iran pasti buka. Kalau Iran nggak buka ya Iran kayak preman aja gitu loh. Oke, ini selain PBB juga ada mediator Pak, ada Pakistan. Dan Pakistan juga menegaskan bahwasanya akan terus mendorong upaya deeskalasi. Sebetulnya seberapa berpengaruh Pakistan di sini, Pak? Jadi Pakistan itu kenapa dipercaya segala macam itu karena memang udah didorong juga ya teman-teman sama Turki, sama Qatar kan gitu loh. Karena kalau Turki jelas tidak kedua belah pihak terima juga kan begitu. Jadi Pakistan yang diterima baik oleh Iran maupun oleh Amerika kan begitu. Jadi Iran ini memang kalau menurut saya ini cukup kerja keras nih dia. Dia nih yang minta kan gencatan senjata diperpanjang, dia desak juga gini jangan sampai ini. Ini buktinya sampai sekarang dia masih berlanjut. Iran ini sekarang Pakistan ini sekarang lagi kerja keras. Bagaimana dia hubungan langsung dengan para elit-elitnya Iran, dia juga bisa hubungan langsung dengan para elit-elitnya Amerika gitu loh. Ini sebenarnya kerja keras Irannya. Kita harus bersyukur juga lah Iran bisa diterima gitu loh. Oleh kedua belah pihak gitu loh. Baik, Pak, tapi ini menarik dari sisi Iran, jika mereka memang tetap mempertahankan tekanan di Selat Hormuz, apakah ini sebetulnya sebagai alat tawar, Pak? Atau strategi yang efektif, Pak? Kalau menurut saya ya, kalau misalnya Amerika udah buka blokade dan dia tidak ada di Selat Hormuz, tidak ada di sekitar lautan itu, Iran pasti sadar dan tahu bahwa ini adalah pelayaran internasional dan kepentingan secara global. Ya, secara global pasti Iran buka juga. Waktu sebelum blokade kan Iran juga buka, tapi dia masih memilih kapal-kapal yang mendukung Amerika yang dia tidak perbolehkan, tapi kan yang lainnya kan bebas gitu loh. Oke, baik. Pak Agus, terima kasih banyak atas bincang-bincang kita pada malam hari ini, analisis dan juga penjelasan yang sangat mudah dipahami, dan kita nanti akan berbincang di lain kesempatan dan kita harapkan bahwasanya situasi dan kondisi di Timur Tengah ini bisa kembali kondusif. Terima kasih Pak Agus. Amin. Selamat malam. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Pemirsa, ribuan warga Iran turun ke jalan di Teheran, Iran pada hari Rabu. Mereka menyatakan kesetiaan kepada pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Ribuan pendukung terlihat membawa bendera nasional dan potret pemimpin revolusioner sambil berbaris melalui alun-alun. Mereka juga mengucapkan sumpah setia serta meneriakkan slogan-slogan yang menyatakan kesetiaan kepada Mojtaba Khamenei. Acara ini berlangsung dari lapangan Imam Hussein hingga lapangan Azadi, bertepatan dengan kegiatan serupa yang berlangsung di kota-kota di seluruh Iran. Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf mengolok-olok tindakan blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Ghalibaf menyebut tekanan dari Amerika Serikat tidak berpengaruh terhadap produksi minyak Iran. Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf mengejek blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Ia mengatakan produksi minyak Iran tidak terpengaruh oleh tindakan Amerika dan harga minyak justru meningkat.
Melalui akun resmi media sosial X, Galibaf menyebut bahwa setelah 3 hari tidak ada sumur minyak yang meledak. Bahkan ia merasa yakin hingga 30 hari ke depan tidak akan terjadi ledakan. Ia juga mengolok-olok Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent karena memberikan saran buruk terkait aksi blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sebelumnya, 52 kapal Iran dilaporkan telah melintasi blokade yang diberlakukan Amerika Serikat di perairan Iran dalam kurun waktu 72 jam. Dilansir dari media Timur Tengah, Middle East Monitor, berdasarkan data pelacakan satelit, kapal-kapal tersebut termasuk 31 kapal tanker minyak dan 21 kapal kargo. Diketahui Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan pada 2 Maret bahwa Selat Hormuz telah ditutup untuk lalu lintas maritim. Hal tersebut menyusul pecahnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada tanggal 28 Februari lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran terdesak dan memohon untuk membuka blokade Selat Hormuz dibuka. Namun Trump juga menuding Iran tak bisa negosiasi. Kondisi Selat Hormuz semakin memanas. Amerika Serikat dan Iran terus tarik ulur terkait pembukaan Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat menyebut Iran meminta untuk membuka Selat Hormuz. Pernyataan ini disampaikan Trump dalam media sosial miliknya, Truth Social. Trump juga mengklaim Iran terdesak. Tidak lama setelahnya, Trump kembali memposting di akunnya dan menyebut Iran tidak bisa negosiasi. Bahkan, Trump menyebut blokade di Selat Hormuz akan berlanjut. The blockade has been 100% foolproof. It shows how good our Navy is. I can tell you that. Nobody's going to play games. We have the greatest military in the world, and I built much of it during my first term, and we've been building it since. And the greatest anywhere in the world, nobody even close. Saat ini Amerika Serikat dan Iran masih belum mencapai kesepakatan. Amerika Serikat menolak proposal damai yang diajukan Iran, terutama terkait nuklir. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan perbarui informasi Anda usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.